Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir di room Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Agung Azrun Ridwan, Rilo Mahendra, Jeffrey Azri Saputra, Ardinda Meli Nifia Fitri, Dila Rahayu, Mimi Sarmila, Nurisa Al-Fajar, dan Zakia Fatla. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengertian masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Yang kedua, aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. Yang ketiga, proses pengorganisasian masyarakat. Yang keempat, pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Yang kelima, perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat. Yang terakhir, peranan dan persyaratan menjadi petugas. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Rilo Mahendra. Kepada Rilo, kita persilahkan. Baiklah, saya Rilo Mahendra akan membacakan mengenai pengertian masyarakat dan pengertian pengorganisasian masyarakat. Langsung saja ke pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat menurut Selo Sumarjan adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Menurut Emil Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Berdasarkan pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Lanjut moderator ke pengertian pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasikan kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas tadi berdasarkan atas sumber-sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong. Pengorganisasian masyarakat adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Pengorganisasian masyarakat sering juga diistilahkan dengan community organizing atau CO. Inti dari pemikiran CO menurut Agus Afandi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri. Kedua, masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami. Ketiga, upaya pembangunan masyarakat akan efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan, serta masyarakat memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peranan pembangunan mereka. Artinya, pengorganisasian masyarakat menuntut adanya partisipasi masyarakat secara aktif guna membangkitkan kesadaran akan kemandirian. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rilo. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Fatla. Kepada Zakia, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. Aspek-aspek pengorganisasian masyarakat terdiri dari 3. Yang pertama proses, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga berfungsinya masyarakat. Yang pertama proses, merupakan proses yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin tidak disadari. Jika proses disadari, berarti masyarakat menyadari akan adanya kebutuhan.
Dalam prosesnya ditemukan unsur-unsur kesukarelaan. Kesukarelaan timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya. Kesadaran terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi biasanya ditemukan pada segelintir orang saja, dan kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya. Selanjutnya, menginstruksikan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengatasinya. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat biasanya diartikan sebagai yang pertama, kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Yang kedua, suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar. Yang ketiga, kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar. Dan yang keempat, kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Aspek yang ketiga yaitu berfungsinya masyarakat. Untuk dapat memfungsikan masyarakat, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh keseluruhan masyarakat. Dan yang ketiga, melakukan upaya penyebaran rencana atau kampanye untuk mensukseskan rencana tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zakia Fatlah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Rahayu. Kepada Dila, kita persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan proses pengorganisasian masyarakat. Adapun menurut Sarwono, yang pertama yaitu disadari di mana masyarakat merasakan adanya kebutuhan bersama. Yang kedua, tidak disadari di mana masalah dirasakan setelah adanya kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang ketiga, sukarela di mana menyadari adanya kebutuhan. Selanjutnya, mengambil prakarsa. Dan yang keempat, tidak sukarela atau mekanisme instruktif di mana program dilaksanakan bila ada instruksi. Adapun terkait dengan proses-proses pengorganisasian masyarakat secara lebih lanjut, yakni ada 4 juga, yakni yang pertama yaitu bahwa satu kelompok masyarakat tertentu pertama kali hal yang harus dilakukannya adalah mengidentifikasi adanya suatu keinginan bersama untuk melakukan sesuatu dalam rangka memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi, yang mana yang akhirnya nanti mereka juga harus mengidentifikasi apa saja masalah-masalah penting tersebut. Kemudian yang kedua, kelompok masyarakat itu mulai melakukan sebuah perencanaan yang seperti suatu strategi bersama mengenai tindakan-tindakan apa yang akan mereka lakukan. Dan tindakan tersebut harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian proses yang ketiga yakni kelompok itu kemudian mendaftarkan apa saja kemampuan yang mereka miliki, apa saja kekuatan dan kelemahan mereka, dan jika perlu apa saja keterampilan dan sumber daya lain yang masih perlu mereka adakan dalam proses pengorganisasian tersebut. Kemudian yang terakhir, kelompok itu telah tiba pada tahap mulai melaksanakan semua rencana yang telah mereka rencanakan sebelumnya, yakni dengan perkembangan keadaan yang mereka hadapi. Mungkin sekian materi terkait dengan proses pengorganisasian masyarakat dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dila Rahayu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurisa Al-Fajar. Kepada Risa, kita persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Konsep pengorganisasian masyarakat ini merupakan pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat di suatu wilayah. Jadi teman-teman, terdapat 3 pendekatan dalam pengorganisasian dalam masyarakat. Yang pertama, specific content objective approach, yang kedua, general content objective approach, dan yang ketiga, process objective approach.
Yang pertama yaitu Specific Content Objective Approach. Hal ini melihat seseorang atau badan lembaga yang merasakan adanya kepentingan bagi masyarakat, sehingga dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kembali. Hal ini bisa dilakukan oleh yayasan, lembaga swadaya masyarakat, atau atas nama perorangan. Contohnya adalah dengan mendirikan program sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Sampah di sini maksudnya adalah program yang bisa menjadikan masyarakat sebagai pengelola sampah-sampah bekas yang bisa didaur ulang menjadi suatu kerajinan, sehingga hal tersebut dapat menguntungkan masyarakat itu kembali. Yang kedua ada Content Objective Approach. Hal ini bertujuan untuk mengkoordinir berbagai usaha dalam wadah tertentu. Contohnya dalam bidang kesehatan yang bisa memberdayakan masyarakat adalah program Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan yang dikelola serta diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian yang ketiga ada proses objective approach. Pendekatan ini bertujuan agar penggunanya supaya timbul prakarsa dari masyarakat, kerjasama dan dari anggota masyarakat untuk mengakhirnya masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannya masing-masing sesuai dengan kapasitas mereka dalam melakukan usaha mengatasi masalah tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurisa Al-Fajar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mimi Sarmila. Kepada Mimi, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat. Nah, berdasarkan aspek perencanaannya, perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perencanaan secara langsung atau direct, dan yang kedua perencanaan secara tidak langsung atau indirect. Nah, perencanaan yang bersifat langsung ini mengandung langkah-langkah identifikasi masalah atau kebutuhan, perumusan masalah, serta menggunakan nilai-nilai sosial yang sama dalam mengekspresikan hal-hal tersebut. Nah, sedangkan bentuk yang tidak langsung atau indirect mempersyaratkan adanya orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan atau masalah dalam masyarakat yang jika diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya, maka akan timbul manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat berupa badan perencanaan yang mempunyai dua fungsi, yaitu untuk menampung apa yang direncanakan secara tidak formal oleh petugas, serta mempunyai efek samping terhadap mereka yang belum termotivasi dalam kegiatan tersebut. Nah, adapun diadakannya proses perencanaan ini yaitu bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, proses perencanaan ini yaitu dimulai dengan istilah proses yang mana proses ini adalah serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat. Berbagai proses ditemukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam kaitan ini, proses dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, proses-proses ini menentukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan. Berarti cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan dan memusatkan perhatian pada masalah yang mengganggu mereka, serta menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Sekian penjelasan saya terkait perencanaan pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mimi Sarmila. Materi terakhir akan dibacakan oleh Agung. Kepada Agung, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan dan persyaratan menjadi petugas. Menurut Mary G. Ross, peranan petugas dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada 3, pembimbing, enabler, dan ahli. Sebagai pembimbing atau guider,
maka petugas berperan untuk membantu masyarakat mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan cara yang paling efektif. Tetapi pilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bukan oleh petugas. Nah, selanjutnya sebagai enabler, petugas berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki. Yang terakhir, sebagai ahli atau expert, tugasnya untuk memberikan keterangan dan bidang-bidang yang dikuasainya. Selanjutnya itu persyaratan petugas. Persyaratan menjadi petugas. Ada 7 poin. Yang pertama, mampu mendekati masyarakat dan merebut kepercayaan mereka dan mengajaknya untuk kerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dengan baik sumber-sumber daya maupun sumber-sumber alam yang ada di masyarakat dan juga mengetahui dinas-dinas dan tenaga ahli yang dapat dimintakan bantuan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan metode dan teknik khusus sedemikian rupa sehingga informasi dapat dipindahkan, dimengerti, dan diamalkan oleh masyarakat. Selanjutnya yang keempat, mempunyai kemampuan profesional tertentu untuk berhubungan dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, mempunyai pengetahuan tentang masyarakat dan keadaan lingkungannya. Yang keenam, mempunyai pengetahuan dasar mengenai keterampilan atau skills tertentu yang dapat segera diajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Dan yang terakhir, mengetahui keterbatasan pengetahuannya sendiri. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agung. Demikianlah terkait penjelasan materi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good. wabarakatuh. Berhenti buat. Oke.